Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah bersedia ikut serta dalam kegiatan saya, yaitu destinasi dan aksi nyata dari kegiatan modul 1.4 tentang budaya positif dari kegiatan pendidikan program pendidikan guru penggerak. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, membuat efisiensi waktunya, langsung saya mulai. Jadi kegiatan ini pada dasarnya hanya sekedar berbagi pengalaman Bu, bukan saya ingin menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak Ibu guru sekalian lebih ilmunya dan pengalaman lebih banyak dari saya, karena saya bisa dibilang masih guru pemula, masih baru. Tapi bisa dibilang ini merupakan tugas saya dan sebagai salah satu syarat untuk melakukan kegiatan guru penggerak. Oke, lanjut langsung saja. Jadi di sini saya akan memberikan pemahaman dasar terkait apa itu budaya positif. Setahu kita yang namanya budaya itu pasti tidak ada yang negatif. Namanya budaya itu kan pasti bernilai baik karena berasal dari akal budi manusia. Jadi ada sedikit berbeda di sini. Kenapa ditambahkan kata positif lagi? Sebenarnya di sini budaya positif itu merupakan sebuah kebiasaan baik yang telah kita lakukan secara turun-temurun yang perlu dilestarikan. Budaya positif dalam konteks ini merujuk pada sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung perkembangan optimal siswa seperti kemandirian, kreativitas, dan nilai-nilai normal. Budaya positif sendiri sebenarnya di sini adalah sebuah cara pendekatan untuk menanamkan kedisiplinan atau menanamkan budaya-budaya yang memiliki nilai-nilai universal, nilai kebajikan universal kepada siswa atau murid kita. Adapun pembentukan budaya positif dapat kita lakukan dengan cara menerapkan disiplin positif. Lanjut Pak. Mengapa budaya positif itu penting? Kalau kita lihat dari tujuan dari budaya positif itu sendiri adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang memungkinkan siswa untuk tumbuh dan berkembang secara holistik, secara keseluruhan. Jadi dengan adanya budaya positif ini diharapkan nantinya siswa ataupun murid kita tidak hanya berkembang dari segi pengetahuan saja, tetapi dari sikap maupun perilakunya juga. Jadi secara keseluruhan begitu. Terus manfaat dari budaya positif antara lain meningkatkan motivasi belajar siswa, memperkuat keterampilan sosial, serta membentuk karakter yang baik dan beretika. Silakan Pak, lanjut. Pembentukan budaya positif dapat dilakukan dengan cara menerapkan disiplin positif tadi. Lanjut Pak. Sedangkan disiplin positif itu sendiri adalah merupakan pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Cara menanamkan motivasi intrinsik siswa untuk memiliki nilai-nilai kebajikan universal melalui budaya disiplin. Di sini untuk menanamkan budaya positif sangat dilarang untuk menggunakan kekerasan ataupun ancaman. Jadi untuk menumbuhkan disiplin positif di sini kita lakukan tanpa kekerasan ataupun ancaman. Dalam penerapannya, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku yang telah diperbuatnya.
Disiplin positif tadi merupakan gambaran atau wujud dari nilai-nilai kebajikan universal yang kita akui bersama semua. Jadi nilai-nilai kebajikan universal diantaranya seperti yang kita tahu, seperti yang ada di depan, terlihat di depan. Diantaranya ada kejujuran, kemandirian, toleransi, kebersihan, harga diri, tanggung jawab, kesantunan, gotong royong, rendah hati, tayang rasa, percaya diri, kreatif, empati, dan lain-lain. Nah, semua nilai kebajikan universal itu secara tidak langsung sebenarnya sudah dilingkupi oleh profil pelajar Pancasila yang ada 5. Oke, lanjut. Nah, untuk memulai disiplin positif itu bisa kita lakukan melalui beberapa hal kecil, diantaranya 1. Pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, penerapan segitiga restitusi. Saya yakin untuk guru BK seperti Bu Eva ataupun Bu Rizky sudah tidak asing dengan kata-kata segitiga restitusi atau restitusi, karena ini memang keahliannya. Untuk pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi itu sendiri memiliki tujuan memunculkan motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri, dalam diri sendiri ya. Jadi tanpa dipengaruhi dari lingkungan luar. Nah, perlu kita ketahui lagi atau kita ingat kembali, motivasi perilaku manusia itu pada dasarnya ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jelas, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman, nyari aman. Yang kedua, untuk menambah imbalan atau penghargaan diri atau sanjungan dari orang lain kan. Nah, kalau untuk motivasi yang pertama dan kedua tadi itu tidak akan bertahan lama untuk penerapan dari budaya positif atau disiplin positif, karena dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi di sini kita berupaya untuk memunculkan disiplin positif itu dari dalam diri anak sendiri. Jadi anak diajak untuk meyakini bahwa disiplin positif itu penting buat mereka. Begitu. Lanjut Pak. Adapun perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi mengapa tadi kita untuk memunculkan disiplin positif kita melakukan 2 hal. Yang pertama tadi kita melakukan keyakinan kelas, yang kedua kita melakukan segitiga restitusi. Itu pada dasarnya kita berpatokan dari adanya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saat kita melakukan atau merespon sebuah tindakan yang salah dari siswa, dari murid kita, cenderung biasanya kita langsung menghukum siswa atau murid tersebut. Padahal setelah kita ingat kembali, ternyata hukuman itu tidak akan memberi dampak signifikan atau tidak akan bisa mengubah untuk selamanya. Jadi perilaku yang diinginkan kita untuk mengubah anak atau anak mengikuti perilaku sesuai permintaan kita itu hanya sekedar takut biar mereka aman dari hukuman. Selain itu di situ ada tertulis identitas gagal dan identitas sukses. Pemahaman dari identitas gagal maupun identitas sukses itu sendiri adalah, jadi cenderungnya saat kita menghukum itu siswa segala sesuatu yang dilakukan siswa itu cenderung
siswa sendiri atau si murid sendiri akan merasa menjadi sosok orang yang gagal atau orang yang salah. Sedangkan identitas sukses itu adalah penanaman atau pembentukan identitas bagi siswa, entah baik yang melakukan kesalahan atau melakukan sebuah hal positif, itu akan menjadi pacuan bagi si siswa untuk menjadikan identitas diri dia atau memposisikan diri dia sebagai seorang yang sudah sukses atau seorang yang sudah baik, begitu. Nah, di sini langsung saya bacakan singkat saja kaitan dengan perbedaannya. Kalau dari hukuman sendiri itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi, ya sesuatu yang memang harus terjadi. Seperti kita tahu, contoh simpel, kalau lapar ya konsekuensinya, kalau tidak makan konsekuensinya pasti lapar. Seperti itu. Kaitan dengan restitusi, ya restitusi merupakan pilihan. Kalau restitusi itu kita memberikan pilihan kepada siswa. Begitu. Contoh tadi kayak lapar, kalau lapar ya bisa boleh makan, boleh minum untuk menyelesaikan tadi konsekuensinya, begitu. Dari segi hukuman sendiri, murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensi murid atau anak bisa dikatakan cenderung merasa tidak nyaman, karena kadang mereka juga menjalankan konsekuensinya sebagai kegiatan yang sedikit terpaksa. Kalau restitusi sendiri, murid akan mendapatkan penguatan, begitu. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Ini mati ya, sini. Mohon maaf kalau sininya sedikit bermasalah. Oke, balik lagi lanjut. Tadi kalau dari hukuman, saya yakin mayoritas banyak orang yang tidak takut dengan kata-kata hukuman. Jangankan hukuman dari manusia, hukuman dari Allah saja banyak mengabaikan. Sudah jelas-jelas. Apalagi kalau cuma sekedar keretakan dari kita, sosok guru ataupun manusia biasa. Orang dari penciptanya aja Allah, terkadang kita nggak takut kok hukuman masuk neraka, hukum neraka, masih diajak aja melakukan kegiatan yang dilarang gitu kan, apalagi sekedar hukuman dari kita manusia biasa begitu. Jadi alangkah baiknya kita melakukan kegiatan restitusi tadi, seperti itu. Mohon maaf, saya cek lagi. Oke, saya lanjut. Tadi sekilas tentang perbedaan dari
hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terus kita lanjut ke langkah utamanya, kegiatan utamanya atau prosedur pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi langkah-langkahnya kurang lebih seperti yang ada di depan. Yang pertama, kita mempersilahkan warga sekolah atau siswa atau murid untuk bercurah pendapat, berdiskusi terkait tentang peraturan apa saja yang ada di sekolah ini atau yang disepakati di sekolah kita, di kelas kita. Setelah mereka berdiskusi, kita meminta mereka ataupun kita juga sebagai guru atau sebagai pelaksana untuk membuat keyakinan kelas mencatat semua masukan atau peraturan yang sudah disepakati. Setelah semua peraturan itu kita tulis, kita tahu apa saja peraturannya, baru kegiatan selanjutnya kita mengubah kalimat-kalimat negatif dari peraturan-peraturan yang ada. Contoh perubahan-perubahan kalimat negatif menjadi positifnya seperti yang di depan. Contoh, ada peraturan dilarang masuk kelas tanpa mengucapkan salam. Itu kan terkesan negatif. Nah, di sini kita mencoba mengubahnya menjadi kalimat yang lebih positif, yang bermakna positif ya. Jadi dengan cara mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Seperti itu. Oke, lanjut Pak, boleh. Lanjutannya, setelah peraturan tadi kita rubah menjadi kalimat positif, langkah selanjutnya adalah kita mencari atau menemukan nilai kebajikan yang dituju dari kesepakatan kelas yang dibuat atau peraturan yang sudah kita rubah menjadi kalimat positif tadi. Contoh, di sini saya ambil ada kesepakatan atau peraturan yang terkait dengan berjalan di kelas, terus mendengarkan guru, datang tepat waktu. Kesepakatan tersebut berada di dalam satu payung atau memiliki sebuah kesamaan, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikannya adalah hormat. Oleh karena itu, beberapa peraturan yang memiliki kesamaan nilai itu cukup kita jadikan satu untuk mempersingkat atau tidak terlalu banyak peraturan gitu ya, mengurangi keyakinan ataupun kesepakatan kelas yang kita buat. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah sudah dibentuk dan disetujui, maka ada baiknya semua warga ataupun siswa kita libatkan untuk melakukan penandatanganan dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tadi. Selanjutnya, kita lakukan dokumentasi terhadap keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Hasil dokumentasi tersebut bisa kita taruh di lokasi yang mudah dibaca, mudah terlihat. Jadi bisa secara langsung dilihat oleh semua warga bahwa kita memiliki keyakinan-keyakinan yang perlu kita yakini untuk menjalankan disiplin positif yang ada. Lanjutnya Pak. Nah, di sini ada sedikit dokumentasi dari kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan. Seandainya pun terlihat, di sini ada kesepakatan kelas yang sudah terbuat di kelas 10 akuntansi, walaupun memang belum sempurna karena tadi di awal sudah saya sempat katakan bahwa keyakinan kelas itu kita buat dengan kalimat positif, sedangkan di kesepakatan kelas di sini masih ada beberapa kalimat yang menggunakan kalimat negatif. Jadi perlu kita ulas kembali dan kita rubah menjadi kalimat positif lagi, begitu.
Lanjut ke kegiatan yang restitusi. Hal yang perlu diketahui untuk melaksanakan restitusi itu ada 3 yang utama. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Silakan, lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan ataupun kegiatan yang kita lakukan itu cenderung berasal dari sebagai cara pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang ada di depan ini. Kebutuhan kita diantaranya yang pertama, yang paling utama itu bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, serta kesenangan. Jadi dari kebutuhan penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, itu pada intinya dilakukan juga untuk memenuhi kebutuhan sebagai kebutuhan bertahan hidup. Jadi apapun yang kita lakukan cenderung pasti memenuhi sebagai cara kita memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Oke, lanjut Pak. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini adalah kita memposisikan diri kita sebagai apa untuk mengontrol siswa, untuk membimbing siswa. Yang direkomendasikan adalah kita menjadi seorang manajer, karena bisa dibilang posisi yang paling baik dan bisa sebagai posisi kontrol yang membantu siswa untuk maju begitu. Adapun posisi lain sebenarnya ada. Yang pertama posisi penghukum, ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah dan lain-lain. Lanjut Pak. Segitiga restitusi. Untuk melakukan restitusi kita memiliki modal tiga tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal atau orang yang bersalah karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses atau memiliki identitas sukses. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat di antara sebagai berikut. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, lanjut. Ini gambaran dari bentuk segitiga restitusinya. Lanjut. Oke, ini dokumentasi saya mencoba praktek melakukan segitiga restitusi. Jadi di situ ada seorang siswa yang memang cenderung saya amati sering terlambat karena rumahnya ternyata di Jawaran. Dia sering terlambat, jadi saya coba dengan langkah-langkah restitusi tadi. Pertama, saya menstabilkan identitas posisi kontrol saya. Di situ saya minta si siswa untuk menceritakan apa alasan dia datang terlambat. Setelah saya meminta dia menceritakan, lalu saya mencoba memvalidasi kesalahan yang sudah dia lakukan. Lalu di terakhir saya mengajak dia untuk mencari solusi agar dia tidak terlambat lagi dengan sedikit mengarahkan dia kepada keyakinan kelas yang sudah sempat
kami buat bersama begitu. Oke, begitu saja mungkin dari saya Bapak Ibu. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Iya Pak. Makasih udah datang ke sini panggilan saya. Tapi sebelumnya kamu sudah tahu belum kenapa alasan kamu saya panggil ke ruangan teman saya? Belum Pak. Oke, kamu belum tahu ya. Jadi kasih sebelumnya udah datang. Sebenarnya alasan kamu saya panggil ke sini, saya cuma mau sekedar konfirmasi kaitan keterlambatan kamu yang terjadi berkali-kali. Sebenarnya apa sih masalahnya? Jadi saya pengen konfirmasi ke kamu. Jadi saya pengen kamu minta tolong kamu untuk menceritakan apa alasan kamu terlambat cenderung hampir setiap hari. Karena kasihan di kamu juga gitu. Ya, saya coba cerita. Aslinya bukan karena saya mau terlambat sih Pak, cuma gimana ya Pak ya, kan dari rumah ke sini itu kan nggak ada jembatan gitu Pak. Ya juga saya nyebrang juga itu pakai kapal itu Pak, jadi sering tinggalan kapal Pak situ. Langsung ketinggalan. Jadi alasan kamu terlambat itu sebenarnya karena penyeberangan dari rumah ke sekolah ini cenderung menggunakan kapal. Kamu Iya. terlambat naik kapalnya gitu. Oke. Tapi kalau saya melihat dari kejadian yang serupa nih, kan teman-teman kamu ada juga nih tempat tinggalnya nggak jauh dari kamu juga kan, di desa yang sama gitu kan, di tempat yang sama, dan mereka berhasil nyampe di sekolah tuh tanpa terlambat gitu. Nah, dari situ harapan saya sebenarnya kamu juga bisa tidak terlambat. Apa yang menyebabkan kamu terlambat selain itu tadi yang kok kamu datang cenderung terlambat, ketinggalan kapal lagi? Ya, kalau pagi juga agak takut Pak, jadi kadang-kadang agak lama berangkatnya, agak siang. Oke, jadi bisa bilang kamu takut nih. Iya. Saya sedikit paham sih perasaan kamu seperti apa. Terus saya juga pernah, pasti semua orang, bukan kamu aja yang pernah terjadi terlambat masuk sekolah. Saya juga pernah mengalami, bukan terlambat sekolah juga, mungkin sama sebagai guru sesekali pernah mengalami keterlambatan masuk sekolah juga gitu kan. Saya merasa hal yang sama lah dengan kamu juga. Tapi kan sebagai ya insan bagus lah, bagus, kita bisa berupaya lebih disiplin lagi ya. Terus kayak kata kamu tadi, kamu takut ya? Iya. Ya, Soalnya sepi Pak, jadi kadang-kadang ngeri Pak. ya benar juga sih sebenarnya, masuk akal juga. Karena kalau pagi, ya saya tahu lah di sekitar daerah kita ini kalau pagi pas mau nyebrang sepi juga. Benar, saya juga pernah nyoba situ datang pagi-pagi. Terkadang ya memang benar-benar sepi, dan kapal itu akan nyebrang kalau kita sudah penumpangnya sudah penuh kan ya. Jadi sebenarnya bukan murni kesalahan kamu, tapi seharusnya kamu lebih bisa mengusahakan kegiatan itu. Nah, terkait dengan hal itu, terus dengan beberapa teman kamu tidak berat, ada nggak solusi untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira? Yaudah Pak, saya minta maaf, saya ini sering telat ya. Saya bakal mengusahakan berangkatnya nggak telat-telat lagi Pak. Oke. Baik, kalau kamu sudah mengakui kesalahan dan tadi sudah janji, kaitan ini kan sebenarnya sudah kita bicarakan di awal ya, terkait keyakinan kelas kita, yaitu disiplin ya. Jadi bisa dikatakan disiplin itu adalah kunci kesuksesan kan. Jadi ya saya minta ini terakhir kali kamu terlambat dan usahakan datang tepat waktu terus ya, gitu aja. Oke, terima kasih udah datang ke sini. Ya mudah-mudahan dengan apa yang sudah kamu utarakan tadi dan keyakinan kamu tentang kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan waktu lebih awal lagi, yang bisa terwujud, bisa mewujudkan nggak cuma sekedar omong atau janji ya. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah datang ke sini. Sekarang kamu boleh masuk kelas lagi. Janji jangan melakukan terlambat kayak gitu ya. Iya Pak. Gitu aja. Terima kasih.